inna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak, ibu, dan juga para mubalek muda Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, khususnya adalah nikmatul iman wal Islam, nikmatul sihah wal afiyah, sehingga kita mendapatkan nikmat yang lebih utama lagi, yaitu nikmat bersilaturahim sekaligus nikmat untuk mempersegar ilmu dan iman kita. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita rangkai dalam sebuah tema, yaitu konsep dan aktualisasi ihsan dalam kehidupan. Kalau kita perhatikan hadis Nabi yang panjang, yang mungkin di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, kita waktu di madrasah atau di pesantren, kita diminta untuk menghafal. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi wa sadidu syawadi sya'ri la yura alaihi ahadun minna ahadun wa la ya'rifuhu hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatahi ila rukbatahi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil iman, dan yang ketiga akhbirni anil ihsan. Kita mengambil dari situ. Tetapi juga ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran juga banyak bicara tentang ihsan. Maka kita akan melihat bagaimana konsep ihsan itu, kemudian bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan seorang muslim. Nah, ini salah satu contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata ihsan. Tetapi dalam bentuk isim fa'il. Kalau ihsan itu kan isim masdar. Fi'ilnya ahsana yuhsinu ihsan. Dalam surat An-Nahl Allah menyatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama, membersamai, ma'a. Maka kemudian ada istilah orang yang memiliki sifat muhsin atau ihsan itu orang yang selalu merasa dibersamai oleh Allah. Jadi ada perasaan kehadiran Allah dalam dirinya yang sering disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah. Jadi kesadaran ma'iyatullah, selalu dibersamai, diawasi, dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita punya kesadaran itu, maka implementasi hadis Nabi yang tadi, ya kita nggak baca semuanya, karena panjang sekali. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, pertama itu. Lebihnya sih ada sih tentang juga anis sa'ah, tentang kiamat. Ketika ditanya akhbirni anil Islam, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada Jibril
yaitu rukun Islam. Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, bentuknya adalah rukun Islam. Artinya Islam di dalam praktek. Prakteknya ada praktek bersyahadah, praktek menunaikan ibadah sholat 5 waktu, praktek melaksanakan puasa, praktek membayar zakat, praktek menunaikan haji bagi yang mampu. Itu Islam dalam praktek, pokoknya di situ, maka disebut arkanul Islam. Ketika ditanya akhbirni anil iman, hadisnya panjang ya, karena setelah itu setelah Nabi menjawab antasyhada sampai wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila itu, Jibril mengatakan shadaqta, benar engkau, sehingga Umar bin Khattab mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan orang tadi, orang yang datang yang tidak dikenal. Dia bertanya, ketika dijawab mengatakan benar engkau, ini siapa sebenarnya? Maka kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman. Nabi pun menjawab, al-iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jibril jawab lagi, shadaqta, benar kamu. Tambah heran lagi, Umar bin Khattab ini siapa? Laki-laki tidak dikenal, bajunya putih bersih, bersinar, rambutnya hitam, kelam bersih hitam. Nggak pernah dikenal orang itu, asalnya dari mana tadi nggak diketahui juga, tiba-tiba saja muncul. Kemudian bertanya aneh-aneh kepada Nabi. Ketika dijawab pun, shadaqta, kau benar. Nah, yang ketiga tanya tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Ketika anil ihsan, Rasul menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah, seakan-akan. Kalau Nabi mengatakan seakan-akan berarti memang kita ini nggak bisa melihat. Kita tidak memiliki kemampuan, mata kita tidak diberi kemampuan untuk melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengatakan engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu sadar, kamu yakin bahwa Allah selalu melihatmu. Ini ada kisah dulu salah seorang ketua PP Muhammadiyah. Ketika masih muda, ketika masih aktif sebagai IMM, pimpinan IMM di Jakarta, yaitu Ustadz Dr. Abdul Fattah, apa namanya? Wibisono, Abdul Fattah Wibisono, yang sering kita panggil dengan Ki Ageng Wibisono. Abdul Fattah Wibisono ini sering berguru mengaji kepada Buya Malik Ahmad. Buya Malik Ahmad waktu itu sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau sering
belajar mengaji, membaca kitab, terutama tafsir. Yang kemudian beliau juga menulis sebuah buku tafsir namanya Tafsir Sinar. Nah, suatu ketika Pak Fatah Wibisono ini datang tidak bersama teman-temannya, saya datang duluan, teman-temannya belum datang. Ketika datang, maka langsung berdialog dengan Buya Malik Ahmad. Nah, ketika dialog itu Buya Malik Ahmad tanya kepada Pak Fatah Wibisono yang masih muda waktu itu. Nah, kamu tadi kesini sama siapa? Pak Fatah Wibisono spontan menjawab, sendiri Buya. Ketika dijawab sendiri Buya, maka beliau tidak menanggapi, beliau ngajak ngobrol yang lain-lain. Beberapa menit kemudian tanya lagi, nak tadi kesini sama siapa? Sendiri Buya. Dan jawaban yang kedua sama juga begitu, beliau nggak nanggapi. Tapi diajak ngobrol yang lain. Habis itu tanya lagi beberapa menit kemudian. Tadi kesini sama siapa? Nah, yang ketiga ini beliau mulai berpikir, ini Buya ini kenapa kok tanya berulang-ulang seperti itu? Apakah Buya ini sudah pelupa atau ada jawaban saya yang salah? Dan kemudian Pak Fatah Wibisono sadar mungkin jawaban saya yang salah. Nah, beliau kemudian mengatakan, saya datang ke sini Buya bersama Allah. Maka kemudian Buya Malik Ahmad memberikan tanggapan, Alhamdulillah. Jadi ketika jawabannya saya datang di sini bersama Allah, Buya Malik Ahmad menjawabnya, meresponnya dengan Alhamdulillah. Di situ sekaligus mengandung pelajaran. Kita ini sering merasa sendiri, tidak pernah merasa dibersamai oleh Allah Ta'ala. Harusnya kita selalu memiliki perasaan, memiliki keyakinan bahwa kita itu selalu dibersamai oleh Allah Ta'ala. Kita harus selalu merasa yakin dan sadar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting di sini ya. Itulah maka Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyertai atau beserta orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud orang yang bertakwa itu di sini ditafsirkan bimtisali, ya, alladzina taqaw, yakni bimtisali ma amar, orang yang selalu mentaati perintah-perintah Allah, jadi tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bimanaha, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau orang yang bertakwa seperti itu, maka Allah memberi atau memberikan perlindungan, memberikan rasa kebersamaan tadi dengan apa? Bin nasri wat ta'yid, dengan pertolongan dan penguatan. Nah, jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, tunduk semua perintah, menjauhi segala larangan, maka Allah selalu membersamai kita dengan memberikan an-nasr, pertolongan, wa ta'yid, dan penguatan-penguatan. Penguatan atas apa yang kita yakini, kita pahami, kita hayati dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma'alladzina yuhsinun, dan menyertai orang-orang yang selalu yuhsin, selalu berbuat ihsan. Ihsan dalam hal apa di sini? Yuhsinuna ada'a faraidihi. Dan orang yang ihsan melaksanakan sesuatu dengan optimal,
yaitu menunaikan fardu-fardu, menunaikan kewajiban-kewajibannya, wal qiyami bi huquqihi, dan menegakkan, jadi menunaikan faraid, menunaikan kewajiban kefarduan, wal qiyamu, dan menegakkan bi huquqihi, menegakkan hak-haknya, hak-hak agama, hak-hak Allah, waluzumu ta'atihi, dan menekankan ketaatan kepada Allah, maka pembersamaan Allah, ma'iyatullah itu dalam bentuk bi'aunihi, Allah memberikan pertolongan. Jadi kalau pertolongan dalam bentuk nasor itu menolong, itu adalah pertolongan dari yang maha tinggi kepada yang rendah. Artinya dari khalik kepada makhluk. Tapi kalau aun itu bisa dari khalik kepada makhluk, tapi bisa juga kepada sesama makhluk. Maka ada ta'awun. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, di sini bi'aunihi, Allah memberikan pertolongan seperti pertolongan yang bisa dilakukan sesama manusia. Wa taufiqihi, dan Allah memberikan taufik. Taufik ini hidayah yang berupa kesesuaian antara kehendak Allah dengan rencana-rencana manusia. Jadi rencana-rencana kita, rencana-rencana manusia ini karena manusia yang sudah berbuat takwa dan ihsan, maka rencana-rencana manusia itu akan diselaraskan dengan rencana Allah. Artinya program-program hidup kita itu program-program yang benar, program-program yang diridhoi, program-program yang didukung penuh oleh Allah Ta'ala. Maka itu namanya hidayah taufik. Wa nasrihi, dan juga pertolongan yang khusus diberikan oleh Khalik kepada makhluk, oleh Rabb kepada ibaduhu. Pertolongan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Nah, ini ma'iyatullah di dalam surat An-Nahl ayat 128. Nah, secara kebahasaan dalam Mu'jam al-Mufahras li Alfazil Quran, ya, oleh Al-Asfihani, atau Mu'jam Gharibul Quran. Ada beberapa tulisan Al-Asfahani itu, ada Mu'jam Gharibul Quran, ada Mu'jam di Mu'jam al-Mufahras li Alfazil Quran, ya. Al-ihsan dari kata al-hasan, yakni ibaratun an kulli mubhajin marghubin fihi, wa dzalika salasatu adrab: mustahsinun min jihatil aqli, mustahsinun min jihatil hawa, mustahsinun min jihatil hissi. Jadi ihsan itu dari kata hasan, yaitu ungkapan atas segala sesuatu yang disenangi, yang disukai terhadapnya. Dan itu ada 3 aspek, 3 bentuk. Yang pertama, baik menurut pandangan akal, pikiran, yaitu mustahsinun min jihadil aqli. Kemudian juga mustahsinun min jihadil hawa. Jadi baik menurut hawa nafsu. Baik menurut hawa nafsu. Tapi yang ketiga juga baik menurut panca indera. Mustahsinun min jihadil hissi. Baik menurut penginderaan. Hissi itu ya bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa penginderaan, ya. Bisa rasa panas, rasa dingin, rasa manis, rasa pahit, ya, lewat lidah kita. Dan seterusnya itu panca indera itu, ya. Jadi itu min jihadil hissi.
Nah, kemudian ihsan juga dibagi menjadi 3 oleh Al-Asfahani di dalam kitab itu, yaitu ihsanullah li khalqihi. Ihsannya Allah kepada makhluknya. Maka dalam surat Al-Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah seperti Allah telah berbuat ihsan kepada kalian. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nanti itu ayatnya dalam surat Al-Qasas. Jadi ihsanullah li khalqih. Kemudian ihsanul insan ma'allah. Jadi ihsannya para manusia, para hamba kepada Allah. Kemudian juga ihsanul insan ma'al khalq. Ihsannya, perilaku baiknya para manusia kepada sesama makhluknya ma'al khalqi. Jadi di situ ada 3 ya. Yang pertama Allah kepada makhluk, manusia kepada Allah, kemudian manusia kepada sesama makhluk. Jadi ada segitiga. Nah, ini hadis ayatnya yang tadi saya katakan Al-Qasas 77. Wabtagi fima ataqallah daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya kira ini maknanya sudah kita pahami bersama. Tapi yang kita fokuskan dari kata-kata ahsin. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu sudah mengandung 3 segi ihsan tadi ya. Ihsan Allah kepada makhluknya, di sini kama ahsanallahu ilaika. Kemudian ihsanul insan ma'allah, ya kata-kata wa ahsin. Wa ahsin itu meliputi ihsanul insan ma'allah sekaligus ihsanul insan ma'al khalqi. Jadi keihsanan manusia kepada Allah dan keihsanan manusia kepada sesama manusia dan juga kepada sesama makhluk pada umumnya. Itulah maka kemudian Allah katakan wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang mufsid, tapi Allah menyukai orang-orang yang muhsin. Ya, muhsin. Ini hadis yang kita baca di awal tadi, walaupun tidak lengkap bacanya. Ya. Jadi ada akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, anil Islam ya arkanul Islam. Jawabnya anil iman ya arkanul iman. Sekarang anil ihsan ya arkanul ihsan. Nah, tapi ihsan ini hanya rukun 1, ruknul ihsan al-wahid. Ruknul ihsan wahid. Apa itu? Yaitu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini seperti yang tadi dialami oleh Pak Fatah Wibisono rahimahullah almarhum ya, ketika berkomunikasi, berdialog dengan Buya Malik Ahmad. Ini hadis Jibril yang panjang itu, ya, nggak kita baca semuanya. Maka ihsan di sini ya merupakan 1 dari 3 aspek dalam kita berislam. Ini kalau di dalam MKCH Muhammadiyah kemudian dikembangkan menjadi 4 ya. Karena yang ihsan itu lahirnya adalah akhlak ya. Al-iman lahirnya adalah al-aqidah ya, al-aqidah. Kemudian ihsan adalah al-akhlak. Nah, di dalam al-Islam inilah ada 2 aspek, yaitu al-ibadah wal muamalah ad-dunyawiyah. Jadi al-Islam itu memang kalau yang dijelaskan oleh Nabi bentuknya adalah rukun Islam, arkanul Islam.
Tapi di dalam rukun Islam itu sebenarnya terutama ketika ajaran tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, itu ada unsur muamalahnya. Ada unsur muamalahnya. Yang kemudian nanti perkembangannya muamalah yang memang betul-betul muamalah yang tidak berkaitan dengan ibadah mahdoh ya. Muamalah duniawiyah, makanya disebut muamalah duniawiyah. Seperti jual beli, seperti bertransaksi, seperti melaksanakan pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau yang ibadah mahdoh sudah ditentukan tata caranya, maka di dalam ibadah mahdoh berlaku hukum bid'ah, sunnah wal bid'ah, as-sunnah wal atau as-syariah wal bid'ah atau as-sunnah wal bid'ah. Enggak ada kata-kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu al-ibadah al-mahdoh, ibadah yang murni. Tapi kalau al-muamalah ad-dunyawiyah tidak disebut sebagai bid'ah. Ya. Cuman ada muamalah-muamalah yang kemudian muharramah, diharamkan. Ya. Seperti tentang riba, la ta'kulur riba. Janganlah engkau makan riba. Itu muamalah, tetapi muamalah yang mukhti'ah, yang muamalah yang salah, al-batilah yang batil, dan muamalah yang haram ya, yang diharamkan. Kalau ibadah kan semua haram kecuali yang diperintahkan. Al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dallat dalil ala amrihi. Ya. Jadi ibadah murni, ibadah mahdoh pada dasarnya adalah diharamkan. Kalau nggak ada perintah ya jangan laksanakan. Illa ma dallat dalil ala amrihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya maka kita laksanakan ibadah yang bersifat mahdoh. Maka kalau nggak ada perintah kok dilaksanakan ya jadi bid'ah begitu. Nah, kalau ibadah yang sifatnya umum atau muamalah duniawiyah, nah, semuanya pada dasarnya boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Jadi pada dasarnya dalam masalah muamalah duniawiyah adalah boleh kecuali yang ada larangannya. Nah, ihsan itu merupakan puncak dari implementasi akidah dan Islam, maka manifestasi berikutnya adalah ihsan, lahirnya kepada akhlak al-karimah. Maka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Ini kita lihat bagaimana perbandingan di dalam memahami aspek-aspek ajaran Islam tersebut dalam pandangan agama, paham keagamaan di Muhammadiyah dan saudara kita di Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah seperti dijelaskan dalam MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, bahwa ajaran Islam dibagi menjadi 4 aspek meskipun sebenarnya aslinya 3. Yang pertama adalah aspek akidah, yang merupakan pengembangan dari konsep al-iman yang dijelaskan dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua aspek akhlak sebagai pengembangan dari konsep al-ihsan. Nah, yang ibadah dan muamalah duniawiyah merupakan pengembangan dari konsep Islam. Nah, Muhammadiyah mendasarkan bidang-bidang ajaran Islam tersebut, baik itu akidah, akhlak, ibadah, muamalah atau iman, ihsan dan Islam itu ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber pokoknya Quran Sunnah, meskipun juga memperhatikan khazanah ilmu para ulama, ya. Baik itu
ulama salaf maupun kholaf. Jadi ulama dari masa ke masa ini diperhatikan oleh Muhammadiyah sebagai rujukan, sebagai sumber dalam memahami Islam untuk memperkaya wawasan dan juga untuk kemantapan di dalam penghayatan dan pengamalan. Sementara saudara kita Nahdlatul Ulama ini ada dalam Al-Qanun Al-Asasi, juga ada di dalam beberapa tulisan para ahli seperti hasil penelitian Zamakhsyari Dhofir. Mereka membagi akidah syariah dan akhlak tasawuf. Akidahnya merujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering disingkat dengan Aswaja, yang patokannya adalah ajaran dari Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Aswaja, tapi Aswaja yang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang itu merupakan sebagai pengembangan konsep iman yang mereka lakukan, saudara-saudara kita ulama. Akidahnya Asy'ariyah, meskipun ada unsur Maturidiyahnya, tapi yang paling menonjol adalah Asy'ariyahnya. Maka ada sifat 20, aqaid 50 dan sebagainya itu ya. Wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Wahdaniyat, qadrat, iradat. Kalau akidah dalam Al-Quran dan As-Sunnah kan tidak terbatas kepada 13 atau 20 sifat itu. Tapi sifat-sifat Allah adalah segala sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk nama-nama yang baik sekaligus merupakan sifatnya Allah. Maka ada tauhidul asma was sifat. Dan Asmaul Husna itu merupakan sifat-sifat Allah. Jadi kesatuan antara nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Kemudian syariah. Nah, di dalamnya memang syariah ini ada unsur ibadah mahdhahnya dan muamalah duniawiyahnya bersama sebenarnya. Cuma rujukannya kepada mazhabul arba'ah, terutama mazhab Syafi'i. Muhammadiyah tidak mengikat kepada mazhab tertentu. Kemudian akhlak tasawufnya yaitu mengembangkan tarekat yang merujuk kepada ajaran Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Jadi kepada imam tertentu, kalau Muhammadiyah tidak. Jadi ya akhlak rujukannya ya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagaimana aktualisasi ihsan itu? Ya berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ayat-ayat Al-Quran di sini disebutkan dalam An-Nahl 128 yang tadi sudah kita baca. Kemudian juga surat Al-Imran, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian juga Al-Qasas 77 yang tadi sudah kita baca juga. Kemudian Al-Isra ada in ahsantum li anfusikum dan seterusnya ya. Maka aktualisasi ihsan dalam kehidupan itu adalah yang pertama ihsan dalam makna muraqabatullah wa ma'iyatullah. Muraqabah itu selalu merasa ya hampir sama dengan ma'iyatullah ya, selalu diawasi oleh Allah. Jadi muraqabah itu juga sekaligus muqarabah. Jadi perasaan selalu dekat, taqarrub ilallah. Maka ibadah dalam Muhammadiyah juga dimaknai at-taqarrubu ilallah bimtisali awamiri. Jadi muraqabatullah selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian ma'iyatullah selalu disertai, dibersamai oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dalam bentuk tadi ada nasrullah, ada ta'yidullah, ada taufiqullah. Nah, itu ya. Taufiknya Allah, pertolongannya Allah,
bahkan juga aunullah, aunillah ya, dan juga apa namanya nasrullah, ta'yid ya, ta'yidullah, penguatan-penguatan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu ihsan yang lebih spiritual di situ. Tapi ihsan yang lebih praktis dalam perilaku kita, perilaku manusia muslim, yaitu itqanun fil amal. Berbuat, bekerja secara tekun, secara profesional kira-kira begitu. Kemudian juga berusaha untuk ahsanul amal. Jadi untuk melahirkan perbuatan, produk-produk kerja, karya-karya yang ahsan, yang terbaik. Maka di situ alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, jadi ada ihsan aspek spiritual ke dalam hati nurani, kita selalu merasa dekat, diawasi, dibersamai oleh Allah, kemudian melahirkan perilaku yang lebih dohir, yang bisa dilihat oleh orang, yaitu bekerja secara profesional, bekerja secara tekun, secara optimal, dan menghasilkan karya yang lebih baik. Itu implementasinya seperti, aktualisasinya seperti itu. Itu yang tadi yang ayat-ayat Al-Quran. Sekarang hadis-hadis Nabi. Jadi Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihahu. Ini kalau dalam hadis ya Allah sudah menetapkan bahwa kita itu harus berbuat dengan sebaik-baiknya, berbuat ihsan ya. Bahkan ketika berperang pun, ketika membunuh harus membunuh yang baik ya. Jangan membunuh dengan menyiksa, tapi membunuh yang baik. Kalau kita menyembelih binatang untuk dikonsumsi, binatang-binatang yang dihalalkan, maka kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk berihsan di dalam menyembelih binatang. Sekarang kemudian ada juleha, juru sembelih halal ya. Karena cara menyembelihnya yang baik, merobohkannya yang baik dan seterusnya. Kemudian bagaimana pisaunya harus tajam sehingga membuat nyaman binatang yang disembelih itu ketika mengalirkan darah tidak merasakan sakit. Tapi kalau pisaunya enggak tajam. Kemudian juga Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla yuhibbu ahadukum idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Jadi ihsan itu tadi itqanul amal. Jadi Allah menyukai seseorang apabila berbuat, mengerjakan sesuatu pekerjaan dikerjakan dengan itqan, dengan tekun. Itqan itu bahasa Arabnya, dijawakan menjadi tekun. Tekun itu ya berbuat secara sebaik-baiknya, profesional. Maka kalau kita petakan ihsan itu yang di atas itu ihsan yang sifatnya spiritual, maka akan memunculkan namanya al-akhlak al-karimah. Kemudian yang di bawah itu ihsan yang sifatnya aplikatif ya, aplikatif perbuatan, maka melahirkan sikap profesional. Di tengah-tengah itu adalah sikap sosial. Jadi profesional ketika menghasilkan pekerjaan yang baik, mungkin memiliki hasil-hasil bersifat materi, maka ada sikap sosial karena sudah dibekali oleh akhlak al-karimah. Jadi ada sikap sosialnya. Nah, kemudian strategi ihsan berdasarkan Quran dan Sunnah.
dalam kehidupan keluarga, kehidupan bersama maksudnya, baik itu keluarga atau lembaga, maka kalau kita sebagai para mubalik, ya, yang pertama bagaimana ihsan ini agar hidup dalam kehidupan bersama-sama kita, baik dalam keluarga maupun lembaga seperti Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya, maka ada strategi dakwah, ad-dakwah, mengajak, menyeru, mengajak. Kemudian at-tazkirah, saling mengingatkan. At-ta'lim, mengajarkan. Memberikan pelajaran-pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah, pelajaran-pelajaran tentang akhlak yang mulia, pelajaran tentang ihsan, ya. Kemudian juga memberikan penghargaan, reward, ya. Kalau itu lembaga, seorang pimpinan terhadap anak buahnya yang melaksanakan tugas dengan baik, maka diberikan reward. Sebagaimana Allah juga memberikan reward kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Kemudian memberikan sanksi, punishment, hukuman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi juga pentingnya adalah pentingnya keteladanan bagi para pemimpin kepada anak buahnya. Pemimpin harus menjadi teladan, menjadi contoh. Ini dalil-dalilnya dari strategi tadi. Ya, ini kan ada An-Nahl dan saya kira ini ya ayat-ayatnya ada di bagian halaman terakhir nih. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ananto, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz Samsul Hidayat yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan konsep dan aktualisasi ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus menjadi renungan bagi kita bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul, kalau dalam Al-Quran ada, kalau saya pribadi sering menyampaikan personal excellence, ya. Jadi menjadi manusia yang ahsanu taqwim, ahsanu qaulan, ahsanu amalan. Nah, tadi Ustadz Samsul menyampaikan sangat detail dalam hal kehidupan keluarga juga dan juga lembaga dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang betul-betul berniat untuk menjadi manusia yang ihsan. Jadi istilahnya apa, ihsan equation, ya. Jadi kecerdasan ihsani gitu Ustaz, ya. Jadi seseorang kalau sudah mencapai pada kapasitas memiliki kecerdasan ihsani, saya sering menyampaikan hidupnya akan menjadi otomatis gitu Ustaz. Karena ketika melihat apapun akan menjadi sebuah kebaikan, jadi menjadi otomatis, hidupnya akan autopilot, nah, tidak perlu lagi disetir orang, tapi sudah autopilot, otomatis, karena sudah menjadi habit. Ya, kebaikan itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Jadi menjadi manusia yang ihsan itu sudah otomatis dengan sendirinya. Nah, inilah yang kemudian harus kita ajarkan terus-menerus, baik kepada diri kita yang mungkin sudah berusia yang pertengahan, ya, generasi mungkin yang generasi kolonial maupun yang milenial ataupun generasi Z dan juga pasca Z dan seterusnya, ini harus bagaimana terus-menerus, ya, menitikkan diri kita ini kepada perbuatan yang ihsan tadi supaya menjadi otomatis, sehingga kita sudah kemana-mana menjadi autopilot. Dan insya Allah kalau itu akan terus-menerus kita biasakan, insya Allah baik diri kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan yang lebih luas masyarakat maupun negara kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, dan ini sekaligus karena kejujuran itu kan kalau di dalam kata Rasulullah kan kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Tetapi yang sering terjadi hoaxnya di lingkungan masyarakat kita kan orang jujur itu hancur, orang jujur itu ajur mumur. Sehingga ini
berita hoax yang disampaikan setan sehingga orang tidak berniat untuk berlaku jujur, yang ada malah korupsi dan seterusnya. Lah mungkin ini banyak hal yang tentu menjadi kritik kita sekaligus di lingkungan dan masyarakat kita. Monggo Bapak Ibu dan juga Sobat KM3 semuanya yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan bisa menuliskan melalui kolom chat di Zoom maupun juga di Facebook dan juga YouTube. Silahkan menuliskan di sana, insya Allah akan kami sampaikan dan insya Allah Ustadz Samsul akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Dan mungkin karena di kolom Zoom belum ada pertanyaan yang masuk, ini ada pertanyaan yang masuk di Facebook Ustadz dari Bapak Nasrul Al-Indonesiyi. Nah, pertanyaannya, Muhammadiyah ini hizbiyah atau bukan? Gitu. Jadi ini yang sudah masuk ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom maupun juga yang lainnya. Mungkin bisa dijawab dulu Ustadz. Ya. Muhammadiyah itu hizbiyah atau bukan, itu tergantung hati orang masing-masing. Tapi kalau awalnya Muhammadiyah itu dibentuk, didirikan, itu kan hanya untuk supaya di dalam melaksanakan ajaran Islam itu tertata dengan baik. Tertata dengan baik, terorganisir dengan baik, terpimpin. Jadi ada ulama-ulama yang punya keahlian untuk memberikan tuntunan, memberikan pedoman kepada anggota warga Muhammadiyah dan juga memberikan fatwa-fatwa kalau warga Muhammadiyah itu memerlukan fatwa seperti fatwa ya sebagaimana yang tertuang di dalam buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih itu kan sebagai bukti bahwa warga Muhammadiyah itu menunaikan apa yang dipesankan oleh Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu berorganisasi dalam rangka itu. Maka dalam Al-Quran itu kan wal takum minkum ummatun. Ummatun itu sebuah organisasi, ada imamnya. Jadi ummatun itu kan dari alif, mim, mim. Ya. Maka ada imamnya, pemimpinnya, ada makmumnya. Makmum juga berasal dari akar kata alif atau hamzah, mim, mim. Makmum, orang yang dipimpin, orang yang ikut. Kemudian ada al-imamah, sistem kepemimpinannya, sistem organisasinya. Nah, jadi kalau seperti itu maka tidak dalam konteks hizbiyah. Tapi orang yang masuk di dalamnya bisa saja orangnya menjadi hizbiyah karena dia pokoknya kalau enggak Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah paling benar pokoknya. Yang lain salah. Kan Muhammadiyah tidak mengajarkan seperti itu. Harga mati gitu. Muhammadiyah tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi dalam prinsip bertarjih atau manhaj tarjih itu kan sifatnya di samping ada semangat tajdid, kemudian semangat toleran, semangat terbuka, semangat tidak terikat kepada mazhab tertentu. Nah, itulah maka insya Allah akan terhindar dari sifat hizbiyah tadi. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Jadi insya Allah Muhammadiyah tidak termasuk hizbiyah kalau yang kita laksanakan memang tidak seperti yang dimaksud dalam hizbiyah. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi dari Pak Nasrul bisa difahami. Dan pertanyaan berikutnya ini dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kali Baru. Ini kurang tahu Kali Baru Banyuwangi atau mana ini ya. Mau tanya lebih tinggi mana tingkatan ihsan dengan takwa? Monggo Ustaz. Ya, dalam beberapa pandangan ada yang memandang ya. Jadi muslim, mukmin, mutakin, muhsin, ada yang begitu. Tapi ada yang
mukmin, muslim, mukmin, kemudian muhsin, baru mutakin. Ini tergantung bagaimana melihatnya. Jadi kalau berdasarkan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, maka kemudian mutakin itulah yang tertinggi. Tapi kalau dilihat dari sisi lain bahwa ihsan itu adalah puncaknya dan misi Rasulullah itu menegakkan ihsan dalam bentuk akhlakul karimah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bisa jadi muhsin itu tingkat yang tertinggi. Di bawahnya muttaqin, kemudian mukmin, kemudian muslim. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa ya muslim dulu, kemudian mukmin, kemudian muttaqin, baru bisa mencapai yang tertinggi yaitu muhsin atau ihsan. Ini saya kira dua pandangan yang tidak bisa belum bisa disatukan ya. Tinggal melihat sudut pandangnya dari mana. Saya kira seperti itu ya yang bisa saya jelaskan ya. Jadi bisa saja memandang muhsin tertinggi atau mutakin yang tertinggi tergantung sudut pandangnya. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih Ustadz Samsul atas jawabannya ya dari PRM Kalibaru Depok tadi ya, sudah dijawab oleh Ustadz Samsul Hidayat. Oh, bukan bagi sobat-sobat KM3 semuanya ataupun Bapak Ibu jamaah yang bergabung baik melalui Zoom, YouTube maupun juga Facebook, masih ada waktu jika ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Samsul baik yang terkait dengan tema yang disampaikan yakni tentang ihsan. Jadi memang bagaimana kemudian ini kita bisa menjalankannya, dan mungkin bisa disampaikan lagi Ustadz bagaimana kemudian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa membiasakan diri berbuat ihsan itu tadi, mungkin bisa nanti ditambahkan. Dan ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Rahmadi PCM Pati Kota ya. PCM Pati Kota bertanya, Muhammadiyah berhasil dalam usaha tetapi kurang berhasil dalam merekrut jamaah. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz. Ya, baik. Jadi itu mungkin antara daerah yang satu dengan daerah yang lain agak berbeda-beda di situ ya. Jadi Muhammadiyah itu kalau di dalam konsep awalnya kan mengembangkan apa yang disebut dalam Al-Quran dengan al-ummah ya. Wal takum minkum ummatun. Ummatun itu memang mestinya potensi Muhammadiyah itu ada pada jamaah. Maka Muhammadiyah itu mestinya memang berjamaah, ada jamaah pengajiannya. Maka Kiai Dahlan dulu kan membentuk jamaah-jamaah, membentuk pengajian-pengajian. Datang ke Solo, bikin pengajian dulu. Ada pengajian namanya SATV, Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Ada pengajian namanya, ini mungkin jamaahnya orang-orang yang masih kental kejawennya itu. Namanya kelompoknya disebut jamaah Pepadanging Bawono. Jadi terangnya bumi. Jadi pengajian untuk memberikan penerangan kepada bumi, karena Muhammadiyah itu kan simbolnya matahari menyinari bumi. Maka Pepadanging Bawono. Kalau di Yogyakarta ada pengajian Wal Ngasri, ada pengajian apa lagi? Pambudi Luhur apa gitu ya, yang bahasanya campuran, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Jawa ya. Nah, kelompok ngaji-ngaji itu kemudian jadilah cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya Muhammadiyah ya. Kalau di Solo SATV kemudian jadi Muhammadiyah Surakarta, cabang Surakarta. Yang dulu ada Kiai Idris, Kiai Mukhtar Bukhari dan sebagainya. Yang itu sebagai penerus dari
apa yang sebelumnya ditanamkan oleh Kiai Dahlan di dalam pengajian-pengajian sebelum terbentuk Muhammadiyah, setelah jadi Muhammadiyah diteruskan oleh ada Kiai Mukhtar Bukhari, Kiai Idris, Kiai Bilal dan seterusnya yang ada di Surakarta, termasuk Haji Hitami. Haji Hitami itu dulu yang mendirikan Koran Suara Merdeka. Mendiri Koran Suara Merdeka. Nah, itu Muhammadiyah itu memang mestinya potensi awalnya adalah jamaah-jamaah. Sehingga di dalam ranting ya, setelah ranting itu kan ada jamaah-jamaah. Maka kemudian dulu namanya dakwah gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Jadi ada pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Di bawah ranting itu ada jamaah-jamaah, sifatnya bentuknya lebih informal, tidak terlalu struktural, tapi fungsional. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dikembangkan dengan apa yang disebut dengan dakwah komunitas, ya, dakwah komunitas. Sehingga karena ranting itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mesti ranting harus menempati suatu tempat tertentu, apakah itu kelurahan atau desa. Sekarang bisa jadi ranting itu kayak yang ada di Jakarta itu, ranting khusus atau ranting Jalan Jenderal Sudirman. Ya, karena dia bekerjanya di lingkungan Jalan Jenderal Sudirman. Rumahnya mungkin ada yang di Depok, tapi kan di rumah hanya tidur sebentar ya. Jadi jam 3 bangun, kemudian sudah berangkat menuju tempat kerja. Sholat subuhnya di perjalanan. Kemudian masuk kerja, jam 4 sore selesai kerja, belum bisa pulang karena jalan masih macet, nunggu longgar. Pulangnya mungkin sudah habis maghrib. Saya lihat beberapa waktu saya di Lemhanas itu, pegawai Lemhanas itu kok belum pulang, Pak? Ya kita nunggu jalan longgar kan. Kalau sekarang pulang juga nggak ada artinya, kita macet di jalan. Mending kita sholat maghrib dulu, kemudian kita siap berangkat pulang. Sampai rumah mungkin sudah jam 9, jam 10 malam. Tidak mungkin beraktivitas untuk aktif di ranting Muhammadiyah di jam 10 malam. Nah, jam 10 sudah capek tidur sudah. Nah, maka aktivitas ranting berjamaah rantingnya di sela-sela jam kerja, kumpullah orang-orang yang berada dalam tadi ranting Jenderal Sudirman, berarti yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman. Disepakati ngumpulnya di mana dan sebagainya. Di Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga ada Ibu-Ibu Aisyah ranting khusus UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Karena mereka ada yang datangnya rumahnya itu di Badekan. Badekan itu Ponorogo bagian barat mepet Wonogiri. Kemudian ada yang dari timur, Sawo ke timur lagi mepet Trenggalek dan sebagainya. Sehingga sudah nggak bisa aktif di Trenggalek, nggak bisa aktif di Badekan, Sumoroto dan sebagainya. Karena sampai rumah udah sore malam, pagi-pagi udah harus berangkat. Maka di sela-sela kerja, jam kerja di kampus, mereka kumpul namanya ranting khusus. Ini juga fenomena baru itu ya. Nah itu ranting itu bentuknya jamaah ngaji, jamaah apa gitu. Nah, jadi mestinya Muhammadiyah di samping semangat mendirikan amal usaha, jangan lupa menghidupkan jamaahnya, dakwah jamaahnya. Sekarang bisa dengan dakwah komunitas. Saya kira begitu Pak Ananto. Jadi rekrutmen jamaah itu ya harus menyesuaikan dengan perkembangan. Bisa dakwah komunitas atau dalam bentuk tadi ranting khusus
Kalau di luar negeri kan ranting istimewa, cabang istimewa. Kalau dalam negeri ya nanti kalau pakai istimewa sama dengan luar negeri ya ranting khusus. Kalau cabang khusus mungkin tidak perlu ranting khusus dulu. Ya. Ya, terima kasih Ustadz Samsul. Jadi kalau pada realitasnya sepertinya memang yang dimaksud jamaah lebih kepada kualitas, bukan kuantitas. Kalau pertanyaan kuantitas mungkin memang dianggap sedikit, tetapi secara kualitas justru ternyata di realitasnya masing-masing ranting sangat berbeda. Ada yang sedikit tetapi karya amalnya banyak, ada yang jamaahnya anggotanya banyak, karya amalnya tidak terlalu banyak juga ada. Jadi memang dinamis ya. Baik, kita batasi karena waktu memang sudah jam 9 lebih. Jadi 2 pertanyaan yang masuk yang akan kami bacakan. Yang pertama dari Bapak Basuki Rahmat ya dari PDM Mana Skalar, itu pertanyaannya bagaimana menjaga ihsan dari berbagai pengaruh baik dari manusia maupun dari makhluk halus. Ini ya. Kemudian pertanyaan terakhir mohon dijawab Ustadz juga dari Pak Zulkifli. Mohon izin untuk dijelaskan kembali apa yang seharusnya dihasilkan dari ketiga poin yang telah disampaikan tentang Islam, iman, dan juga ihsan tadi. Monggo Ustadz. Ya. Jadi untuk menjaga keistiqomahan dalam ihsan itu ya pengalaman Ustadz Fatah Wibisono bersama Buya Malik Ahmad itu mungkin bisa kita ambil pelajarannya ya. Ambil pelajarannya. Disitulah keistiqomahan di dalam kita jangan sampai lupa bahwa kita itu selalu dibersamai oleh Allah ya. Kesadaran akan dibersamai Allah itu penting ya. Jadi termasuk bagian dari zikrullah ya. Karena zikrullah itu ada zikrul qalbi, jadi ada yang dalam hati kita, ada zikrul lisan dalam lisan kita, tapi juga ada zikrul bil jawarih, zikir dengan anggota badan kita. Jadi gerak tangan kita bekerja ini bekerja yang benar, bekerja yang jujur, bekerja yang ihsan, itu namanya sudah bagian dari zikrullah fil a'mal ya. Zikrullah dalam perbuatan kita. Insya Allah dengan begitu menjadi lebih istiqomah kita dalam ihsan. Kemudian apa yang akan dihasilkan? Jadi kalau seperti yang dijawab oleh Nabi ketika ditanya oleh Jibril ya. Jadi Jibril menanya kepada Nabi itu kan sebenarnya sebuah dialog pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi atau disampaikan oleh Jibril kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi Jibril enggak sedang bertanya begitu saja, tapi bertanyanya dalam rangka memberikan pelajaran. Yu'allimukum dinakum kan begitu kata Nabi kan gitu. Jadi siapa yang datang tadi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Nah, jadi Islam itu produknya adalah atau hasilnya adalah pengamalan ibadah dengan ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang terhindar dari kebid'ahan. Nah, itu kalau Islam. Jadi benar sesuai dengan petunjuk Quran Sunnah, terhindar dari bid'ah, itu kalau ibadahnya ibadah murni atau ibadah mahdhah. Kalau ibadahnya ibadah umum, muamalah, ya, berarti beribadah dengan benar sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalam berhutang piutang, pinjam meminjam, jual beli, harus terhindar dari riba, masalah riba. Atau juga masalah kejujuran. Ya. Jadi terhindar dari goror, gos, ya, tipu menipu, ya ngentet. Jadi jual beli kadang-kadang kan jual beli barang yang kecil saja masih
berbuat tidak jujur ya. Jadi dipasang besar-besar 1 kilo 4.000, duku 1 kilo 4.000. Yang diketoknya ya duku yang besar-besar. Setelah didatangi, ternyata yang 4.000 itu yang disembunyikan ini Pak, yang 4.000 yang ini sekilonya 12.000 Pak. Atau tulis besar 4.000. Dikira orang sekilo 4.000, ternyata 1/4 kilogram 4.000. Jadi banyak sekali cara menarik tapi itu menipu ya. Nah, itu termasuk kategori yang tidak boleh kita kerjakan dalam bidang muamalah ya. Nah, itu al-Islam di situ. Al-iman ya kita bertauhid yang benar, kemudian beriman kepada takdirnya juga yang benar, karena ini juga problem-problem keimanan ya. Problematis dalam kan iman kepada takdir ini kan banyak aliran-aliran. Ada aliran Jabariyah, Qadariyah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita berusaha beriman kepada takdir ini terutama secara benar, dan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi iman, kemudian ihsan. Nah, ihsan produk utamanya secara spiritual adalah melahirkan akhlak al-karimah. Karena kita dekat kepada Allah, merasa dibersamai Allah, diawasi, maka melahirkan akhlak yang mulia. Tapi juga dalam bekerja melahirkan kerja yang optimal. Kerja yang istilahnya sekarang kerja yang ikhlas, tuntas, cerdas dan sebagainya, itu ya ihsan itu seperti itu. Menghasilkan hasil-hasil yang optimal, profesional. Kemudian juga ada sikap sosial yang baik kepada sesama makhluk, juga kepada sesama umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Saya kira begitu. Saya kira apa yang kita kerjakan di Muhammadiyah ini, kalau kita landasi seperti yang diajarkan oleh Kiai Dahlan ya, ada 17 kelompok ayat Al-Quran yang ditulis oleh Kiai Hajid, ada 7 falsafah ajaran Kiai Dahlan, dan juga ada 7 pokok pikiran yang dicatat oleh Ki Bagus Hadikusumo menjadi pokok-pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu sudah merupakan perwujudan dari iman, Islam, dan ihsan kalau kita dalami betul ya. Tinggal diperkaya dengan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira itu sekaligus merupakan closing statement dari saya. Jadi insya Allah Muhammadiyah ini secara praktek, secara organisasi, secara individu, secara kolektif, kalau kita jalani dengan benar, sudah merupakan manifestasi keislaman, keimanan, dan keihsanan kita insya Allah. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustadz Syamsul Hidayat yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, baik yang melalui Zoom maupun Facebook, dan juga insya Allah walaupun tadi ada pertanyaan juga dari YouTube, insya Allah mungkin sudah bisa terjawab juga di antaranya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syamsul tentang bagaimana kita istiqomah ya, tadi menjalankan 3 hal tadi yang bagian dari zikir dan sebagainya, sehingga paling tidak apa yang dijawab tadi juga bisa memberi gambaran atas pertanyaan dari Pak Muhammad Afrizal di YouTube ya, tentang bagaimana supaya kita terhindar dari bentuk-bentuk kemunafikan dan sebagainya. Jadi insya Allah keistiqomahan yang tadi disampaikan Ustadz Syamsul Hidayat, tinggal bagaimana kemudian kita tekuni, kita jalankan setiap hari menjadi habit bagi kita. Insya Allah kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang mengingkari syariat Allah. Baik, Sobat KM3 semuanya dan juga Bapak Ibu jamaah kajian KM3 online pada malam hari ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah sampai pada waktunya
kita berkumpul ya, belajar bersama, dan ini sudah lebih dari 15 menit karena biasanya kita sudahi pukul 21.00. Tapi alhamdulillah sobat KMT dan juga Bapak Ibu semuanya masih khusyuk ya, ada di room Zoom maupun juga Facebook dan juga YouTube. Dan kami perlu sampaikan pula sebelum kami akhiri, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga membuka peluang bagi semua jamaah untuk bisa mensupport dana dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri atau sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 71153900494 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah. Dan bagi Bapak Ibu untuk konfirmasi ataupun ada pertanyaan berkaitan dengan Majelis Tabligh ataupun tadi yang berniat ingin bergabung di grup kajian Majelis Tabligh bisa menghubungi ke nomor admin di 0811-264-1868. Sekali lagi 0811-264-1868. Insya Allah akan kami masukkan ke dalam WA grup kajian, baik yang melalui BIP, melalui Telegram maupun juga WhatsApp. Dan insya Allah untuk kajian Ahad pagi besok, insya Allah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta akan membahas tentang riba dalam pendanaan modal versus urun dana model Islam bersama Ustadz Haji Jafri Khalil MCL PhD. Ya, beliau adalah anggota Majelis Ekonomi ya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, besok dimulai pukul 8.00 sampai 09.30. Jadi nantikan nanti link Zoom-nya insya Allah akan tetap sama. Jadi kami perlu sampaikan bahwa kajian-kajian Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu menggunakan link Zoom yang tetap, baik untuk kajian KM3, kemudian kajian Ahad pagi, kemudian kajian Jumat sore bersama Ibu Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, termasuk juga kajian Kamis pagi dan juga podcast Kamis sore. Link Zoom-nya akan selalu sama, sehingga Bapak Ibu meskipun misal tidak mendapatkan undangan ataupun kiriman-kiriman poster, Bapak Ibu akan tetap bisa masuk melalui link Zoom yang ada. Dan insya Allah pada kajian KM3 Sabtu yang akan datang akan bersama kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Damamizen akan melanjutkan kajian tentang Tazkiyatun Nufus ala Kiai Jemaah Dahlan. Ya, seri yang ke-7 kalau nggak salah. Insya Allah akan ada di Sabtu yang akan datang. Baik Bapak Ibu jamaah KM3 semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak atas atensinya dan kehadirannya, dan semoga mari kita selalu mendoakan semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan, umur panjang, diberikan perlindungan dan juga kemudahan dalam mendapatkan rezekinya dari Allah. Dan semoga sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, semoga segera diberikan kesembuhan. Juga mereka yang sedang mungkin berjuang melawan COVID-19 ini juga semoga diberikan kesembuhan dan jalan terang. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin telah meninggal dunia, semoga Allah berikan kehidupan nanti di alam kubur dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang diberikan tempat terbaik di alam sana. Terima kasih banyak, dan mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.